拍案，血流贯空。听光明，入我怀。 Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jian Dao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini masih terus berlatar di penjamuan pesta teh tepatnya di atas gunung. Seperti diketahui kalau pertemuan itu sudah menjadi sebuah pertemuan yang sangat berbahaya. Dari yang awalnya pertikaian kata-kata kini menjadi pertarungan. Setelah mengalahkan anggota keluarga Su, kemarin Lord Sui kemudian menantang semua tetua agar segera maju melawannya. Mendengar itu, semua tetua tidak terima dan langsunglah Gubernur Chang memanggil seorang praktisi kuat yang sebelumnya diundang oleh pangeran kedua untuk berjaga-jaga. Dia adalah Qin Changsan. Semua orang begitu menghormatinya karena sejatinya Qin Changsan ini sudah dianggap praktisi kuat yang karena menduduki peringkat 27 di kota Gonju. Benar aja setelah kedatangannya semua orang langsung merasa senang mengira jika Lord Suyi akan binasa. Sebelum benar-benar bertarung, keduanya pun saling berbincang. Qin Changsan meminta Suyi untuk segera mundur karena dengan begitu dirinya tidak akan menyakitinya dan akan mentraktirnya, tapi jelas Lord kita menolaknya. Dia bahkan bilang praktisi seperti Qin Changsan yang sudah mencapai tingkat kelima Grandmaster memanglah sangat kuat. Dan Lord kita belum sampai ke sana. Jadi apakah dengan kedatangannya Lord Sui mengira jika Qin Changsan ingin pamer aja? Dan jika berniat pamer mengapa tidak mundur aja dalam perselisihan ini? Karena sebenarnya Qin Changsan tidak diundang dalam pesta teh ini. Mendengar itu Gubernur Chang menjadi kesal, tidak terima, bahkan dia meyakini jika Sui ini benar-benar sedang mencari kematian. Tapi meski begitu Qin Changsan tidak terprovokasi. Dia bilang dirinya tidak seperti yang dipikirkan Suyi karena dia merupakan sosok yang menghargai bakat dan juga tidak ingin menindasnya. Tapi pada saat ini Qin Changsan tidak menyangka jika Suyi ini terlalu sombong dan juga bodoh tidak menghargai kebaikannya. Dari samping sang gubernur langsunglah angkat bicara mengingatkan pada pangeran ke-6 mengenai aturan dalam pertarungan ini. Yakni siapapun yang menang maka hal itu sudah menentukan hasilnya. Jika Qin Changsan menang, maka pangeran kedua yang akan menang. Begitupun sebaliknya. Artinya jika dalam pertarungan ini terlihat pemenangnya, maka pangeran ke-6 harus berhenti agar dari pihaknya tidak ada yang meninggal. Mendengar itu jelas sang pangeran pun mengerti dan kini berpikir keras jalur mana yang akan dia tempuh. Memilih bertahan dengan keadaan ini artinya mendukung penuh Lord kita dan ataukah mundur. Di sampingnya Lord Sui tidaklah takut akan kemenangan kekalahan, begitupun kematian dan kehidupan. Karena hal itu merupakan dua konsekuensi seorang praktisi. Lagi-lagi Qin Changsan pun mencoba untuk menakuti Sui tentang kondisinya saat ini yang sudah tamat. Karena Sui sudah menyinggung keluarga Su, jadi ketika turun gunung nanti Sui akan binasa. Dari arah belakang Zhao Zili pun maju mengatakan dirinya akan mempertaruhkan statusnya sebagai pangeran pada Lord kita. Artinya dia secara langsung mendukung Sui karena yakin Lord kita akanlah menang. Dari belakang si Bibi dan juga Tuan Cheng kemudian mendekati Zhao Zili mencoba untuk menghentikannya. Kan tetapi tekadnya sudah bulat karena dia sudah melihat beberapa kali keajaiban dari Lord kita sebelumnya. Dan dia juga sudah menyerahkan hasil dari pesta ini kepada Lord Suyi.
Jadi dengan kekeh Zhao Zili bilang jika Lord Sui kalah maka dirinya akan mundur dari sebagai seorang pangeran. Melihat pergerakan ini, Cajin menjadi begitu mengaguminya. Dia tidak menyangka jika awalnya Cajin mengira Zhao Zili adalah pria biasa. Kini dia pun melihat jika Zhao Zili merupakan seorang pria yang sangat beda. Cajin mengira kalau apa yang dilakukan pangeran ke-6 apakah sudah tertulis dalam 10.000 buku. Mendengar ungkapan itu barulah Qin Changsan pun mengerti dan akan menyetujuinya. Artinya dia tidak akan segan lagi untuk meladeni permainannya. 便放弃皇子身份，数次相处，支离前途。竟像是换了一人，难道正如公子所说？秦某先能不奉陪？ Langsung aja Qin Changsan mengeluarkan pedangnya bersiap untuk melakukan buaku hantam. Dengan sombongnya, Qin Changsan menjelaskan mengenai identitas pedangnya disebut pedang Siwei yang diberikan oleh Tanah Abadi. Selain itu, pedang ini sangatlah kokoh memiliki berat sampai 313 kati yang terbuat dari 33 bahan spiritual di tingkat 4. Dan sudah menemaninya melakukan pertarungan hingga saat ini melakukan pemenggalan tidak terhitung. Dengan terkenalnya pedang ini serta aura kuatnya yang dikeluarkan, berharap Lord Sui akanlah takut. Tapi jelas Lord kita tidaklah gentar dan berbeda dengan orang lain yang kini ketakutan dan mengaguminya. Seperti tetua Zheng dari arah belakang yang baru pertama kali merasakan aura dari praktisi tingkat 5 yang super kuat, jelas berbeda dengan mereka. Meski begitu, dia masih percaya jika kekuatan barusan bukanlah kekuatan penuh dari Qin Changsan. Dan kini ia pun membenarkan jika Qin Changsan ini merupakan praktisi kuat yang memang sepadan dengan peringkatnya yang menduduki peringkat 27 Grandmaster seluruh dunia. Tentu aja tetua Zheng pun menjadi khawatir dan menganggap jika ini adalah sebuah masalah kalau Sui melawannya. Setelah mengeluarkan auranya, si Bibi dan juga Tuan Cheng langsung melindungi Zhao Zili. Sebelum mulai, Qin Changsan dengan sombong bilang jika dirinya hanya akan menggunakan 3 teknik saja dalam pertarungannya. Dan ini merupakan sebuah kesempatan bagus untuk Sui bisa melihatnya. Selama Sui bisa menahan 3 serangannya, maka dirinya akan mengakui kekalahannya dan bahkan akan memberikan seluruh tubuhnya. Mendengar itu, Lord kita pun tertawa kecil dan berjanji dirinya akan memperlihatkan kekuatannya yang bisa mengalahkan Qin Changsan. Yaitu sebuah teknik yang belum pernah dipakai di seluruh dunia. Dan meskipun Qin Changsan hidup lama, maka dia akan dalam ketidaktahuan jika tidak diperlihatkan oleh dirinya. Langsung aja Lord kita pun mengeluarkan pedangnya bersiap juga baku hantam. Langsung aja gerakan pertama dari Qin Changsan akanlah dikeluarkan, yaitu gerakan bertepuk tangan. Sesuai dengan namanya, gerakan itu terlihat berputar dengan kecepatan tinggi. Tapi Lord kita juga tidak mau kalah dan dia pun bergerak dan bergumam jika pedangnya lebih kuat dari pedang milik Qin Changsan. Karena pedangnya merupakan pedang pembelah gunung dan juga sungai. Langsung aja Sui pun mengayunkan pedangnya, menabrakkan energi pedangnya terbalik dari putaran teknik bertepuk tangan. Akhirnya tak butuh waktu lama kedua teknik pun meledak dan menghilang. Sontak aja melihat ini salah satu tetua pun dibuat bingung dengan keahlian Sui yang sungguh luar biasa. Setelah gerakan pertama, kali ini Qin Changsan mengeluarkan gerakan kedua yang adalah aliran penembus langit. Di mana teknik ini mampu mengundang awan gelap dan memunculkan puluhan pedang yang siap ia serangkan. Lagi-lagi Lord kita juga tidak mau kalah. Bahkan dia merasa tertarik dengan teknik ini. Jadinya ia pun tak segan dan langsung mengeluarkan teknik yang sama, yaitu memunculkan puluhan pedang tapi jumlah milik Lord kita terbilang banyak. Alhasil setelah kedua teknik terbentur, lagi-lagi muncul ledakan dan langsung menghilang. Dan dari sinilah semua orang mulai menyadari akan kekuatan Sui. Karena barusan teknik Sui lebih kuat dibandingkan milik Qin Changsan. Dan kini tersisa satu gerakan lagi yang akan diandalkan untuk mengalahkan Sui. Di mana tekniknya ini sudah terkenal yang bernama teknik pedang sungai panjang. Dari arah depan, Lord kita langsung bergerak menebaskan pedangnya yang alhasil lagi dan lagi serangan Qin Changsan berhasil dia tahan.
是光明入我怀。 Dan setelah itu cerita pun bersambung. Tapi sebelum kita akhiri videonya, seperti biasa Mimin akan kembali bahas untuk spoiler lanjutannya. Langsung aja kita pun masuk ke spoilernya. Dalam cuplikannya kita bisa melihat kalau pertarungan antara Lord Suyi dengan Qin Changsan sudah kita bisa prediksi. Di mana Lord kita lah yang akan menang karena dia berhasil menahan 3 serangannya dari Qin Changsan. Tapi pertarungan tidak sampai di situ. Setelah menahan 3 serangan, Lord kita juga menantang Qin Changsan untuk menahan 3 serangannya juga. Tapi baru juga mengeluarkan serangan pertama, Lord kita berhasil mengalahkannya dan berakhir dengan Qin Changsan yang langsung tewas di tempat. Dengan kemenangan ini semua orang dibuat gempar dan mengakui kekalahannya. Kelompok Suyi berpesta sementara kelompok Gubernur Chang turun gunung. Namun meski begitu mereka belum menyerah dan terus mencari cara dalam mengalahkan Lord kita. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.